tema yang Anda pelajari, limit X mendekati 0, sin X per X per sin X, tangen X per X per tangen X, itu nilainya 1. Rumus kamu ini cuma ini loh, tidak ada lain. Kalau misalnya, kalau katakanlah mentor kamu bilang, oh rumusnya ini, silakan juga ikut. Ipin ngomong konsepnya cuma ini 1, bahasanya gini, bahasanya. Kalau ini X 1. Kalau ini Y, ini 1. Kuncinya itu. Ya makanya Ipin bilang, DVT mungkin penekanannya kurang. Ipin bilang gini, jadi ini kuncinya cuma ini. Ipin kasih dulu syaratnya, harus perkalian. Ipin kasih bintang dulu, harus perkalian. Itu yang pertama. Yang kedua, harus X mendekati 0. Sudah, konsepnya cuma ini aja. You tinggal pahami ya, itu rumusnya dapat dari mana. Oh bisa ya, nanti kalau mau dapat dari mana ini formulanya itu bisa. Kita belajar nanti functionnya lagi. Ipin untuk sementara ini nanti Ipin kasihnya PT-nya, permintaan kamu dapat dari mana nanti tak kasih ya. Untuk sementara sesuai dengan kontennya dulu, nanti Ipin kasih. Kok bisa X mendekati 0 sin X itu X itu nilainya 1, nanti Ipin bilang ya. Dan cos tidak berlaku, ingat ya, cos tidak berlaku. Nanti mungkin ini mungkin penjelasannya tidak terlalu panjang lebar ya. Ipin bilang gini, kuncinya sudah Ipin kasih bintang 1, bintang 2. Kita bikin kasih satu per satu. Kalau Ipin punya limit X mendekati 0, kuncinya 0 dulu ya, kuncinya 0 dulu. Ipin punya gini, sin 2X, di sini adalah 3X. Ipin tadi sudah bilang, kalau ini X 1. Kalau ini Y 1. Kuncinya cuma ini, masalahnya 2X Ipin kasih. Kalau itu 2X, Ipin bisa nulis begini. Kalau ini sin 2X, gayanya Ipin tidak suka memakai variabel 3X itu. Ipin tidak mau. Ipin tetap tulis begini. Kalau ini 3X, Ipin tetap tulis 3X. Di sini 2X, Ipin tulis 2X per 2X. Supaya seolah-olah kalau ini X, ini X. Kalau ini 2X, ini 2X. Toh 2X per 2X nilainya 1 kok. Betul ya? Makanya ini Ipin bilang, lingkaran ini dengan ini 1, makanya limit menjadi 2X per 3X. Berapa nilainya? 2 per 3. Selesai. Bukan artinya X-nya digeser gini kita kasih tambah. Susah. Nanti ilmu kamu, nanti RAM kamu nipis. Nanti pasti ada terkecoh. Bahasanya seperti itu. Ipin kasih lagi yang kedua. Kalau Ipin punya limit X mendekati 0 sesuai di konten, tangan 4X per sin 5X. Selesai. Gak ada masalah. You mau jadi, oh ini loh kuncinya sin X per sin X tangan X. Yuk gak ada masalah. Walaupun ini tangan per sin, no problem. Walau sin per ini no problem. Jadi kita bisa bikin limit X mendekati 0. Ipin tulis tangan 4X sin 5X. Ipin tulis gini, aku loh mau ngilangkan tangan. Kuncinya tangan kalau ini X, ini X. Kalau ini 4X, Ipin bisa tulis ini 4X per 4X. Selesai. Kalau ini mau ngilangkan sin 5X, kalau ini 5X berarti 5X per 5X. Selesai. Ipin bisa bilang ini dengan ini nilainya 1. Yang ini sin 5X dengan sin 5X ini nilainya 1. Maka Ipin bisa mengatakan tinggal 4X per 5X, 4 per 5. Ya, nah kalau kamu sudah belajar ilmu seperti ini, sudah tahu konsepnya, kita tidak perlu pakai ini. Ini hanya awalnya saja. Ini awalnya saja untuk supaya kamu ngerti. Oh, 1. Jadi kita punya kesimpulan, kalau aku punya rumusan, makanya di buku paket ada rumusan sin tangan X per ini sama dengan ini. Itu asalnya mana? Asalnya dari ini. Ya, asalnya dari ini. Karena kamu sudah lihat, mungkin kalau kamu punya limit X mendekati 0, di sini adalah tangan 6X, di sini adalah misalnya sin 4X, tidak perlu pakai 6X, 4X, 4X lewat. You langsung tulis 6 per 4. Tidak perlu. Jadi Ipin ngomong ini sudah selesai. Konsepnya limit. Apa yang sulit? Tidak sulit. Ipin bilang tidak sulit. Ipin kasih satu lagi.
Kipin bilang kalau misalnya aku punya nomor 4, kamu bilang gini, Kipin kenapa kok tidak ada cos? Iyalah, kalau cos itu nggak mungkin, ya. Jadi di sini limit trigonometri kuncinya cuma sin sama tangen. Endingnya lu harus ubah ke sin, endingnya you harus ubah ke tangen, itu kuncinya. You simpen harus perkalian titik. Kipin kasih nomor 4. Kalau Kipin punya limit X mendekati 0, Kipin mulai agak naik peringkat sedikit. Kipin punya di sini 6 min 6. Misalnya Kipin kasih cos kuadrat 5x per ya x tangan 4x, agak naik sedikit, agak lebih sulit sedikit. Kipin kasih 2 sekan x. Ya kan? Ada soal seperti ini, lo Kipin kok susah banget? Nggak susah banget. Benar Kipin bilang tidak susah. Intinya Kipin bilang harus dalam bentuk perkalian. Apakah ini sudah perkalian? Belum. Ya, penjumlahan ini. Ini penjumlahan. Nggak benar. Ya, kalau penjumlahan itu nggak benar. Makanya karena tidak benar, endingmu itu cuma ini. Nah, cuma yang jadi permasalahan gini. Karena VT-nya Kipin belum lengkap mengenai trigonometri. Ya, Kipin baru bikin trigonometri levelnya baru level 1. Levelnya level 4. Tapi level 4 itu baru sampai identity, belum aturan sinus, aturan cos. Setuju ya? Jadi Kipin nganggap you sudah belajar limit, berarti you mau belajar limit, berarti you sudah melewati fase itu. Artinya you sudah masuk ke trigonometri sebelumnya ya. Jadi doakan Kipin bisa selesaikan formula daripada trigonometri. Mungkin episodenya mungkin bisa sampai 12 ya. Ada aturan sin cos. Kemarin yang terakhir Kipin sampai di identity. Kedua mungkin langsung aturan cos. Aturan cos hubungannya habis luas. Setelah luas baru kita main namanya angle-nya, rangkap bagaimana angle-nya, jumlah bagaimana, pengurangan gimana. Oke, lanjut ya. Kipin anggap you trigonometrimu lewat karena you sudah belajar limit function. Kipin tulis, intinya harus dalam bentuk perkalian. Loh, ini penjumlahan. Gimana? Kipin tulis X mendekati 0. 6 Kipin buka, berarti jadi 1 min cos kuadrat 5. Kipin kok punya ide seperti itu yang jadi masalah? You harus tahu, di dalam trigonometri kita punya rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1. Itu nalar ya. Jadi Kipin akan mengatakan gini, 6-nya dikeluarkan, 6 buka kurung ini, bahwa Kipin tidak tahu harus diapakan. Kipin tetapkan aja begini, 1 plus 2. Kipin bilang, di dalam limit trigonometri hanya ada sin, hanya ada tangen. Sudah. Yang lainnya itu buang. Maksudnya apa Kipin? Nah, ini yang you harus kejar. You harus kejar. Maksudnya limit trigonometri hanya ada sin, tangen. Sudah. Yang lainnya buang. Artinya buang, you translate supaya bisa jadi sin. Itu kuncinya. Ibu ya. Di sini ada sekan. Sekan tidak sesuai dengan konturnya di sini. Maka sekan itu kamu harus rubah. Rubahnya gimana Kipin? Nanti kita biarkan dulu. Kita biarkan stay-nya dulu di sini. Kita mau lihat dia arah kemana. Tapi ini Kipin sudah mengatakan ini sudah bentuk perkalian. Aneh Kipin. Kipin tadi bilang tidak boleh ada penjumlahan. Loh kenapa ini kok gak dirubah? Karena Kipin bilang ini dikali ini dikali. Jadi ini stay kan aja dulu. Nanti Kipin tak kasih. Bagaimana kalau ini dirubah? Kipin bilang mengatakan demikian. Bukan dalam arti second kita harus langsung translate. Ya, kalau Kipin tidak punya ini, mungkin ini Kipin rubah. Oke, itu paham. Itu di note. Kipin lihat lagi. Kipin langsung limit X mendekati 0. 6. 1 min cos kuadrat 5x itu jadi sin kuadrat. Ya, jadi Kipin bisa mengatakan kalau 1 min cos kuadrat 5x itu jadi sin kuadrat. Jadi Kipin jadi sin kuadrat 5x. Kipin kok bisa ya kayak gini? Ilmunya begini. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya 1. Dari mana? You harus hafal dong trigonometri. Sudah belajar ilmu ini berarti ini harus kenceng. Kipin tulis. Ini ya. X tangan 4x di sini 1 plus 2 sekan X. Terus kamu tanya gini, Kipin
Kipin masih mempertahankan tak? Ini tidak dirubah. Barangkali you bilang gitu, boleh. Ya Kipin bilang, Kipin masih mempertahankan ini tak stay. Kipin lihat di sini, limit X mendekati 0. Kenapa Kipin di stay? Karena Kipin bisa tahu. Bukan karena Kipin yang bikin soal. Ini soalnya orang, ini soalnya dari buku ya, dari buku kalkulus ya. Jadi Kipin bisa lihat di sini. Sin kuadrat 5x ini Kipin bisa jadi sin 5x. Sin 5x. Kipin belum menjawab apa yang menjadi jawaban Kipin. Kenapa Kipin tetap itu dibuat stay? Karena Kipin bisa tahu. Atas itu pangkat 2. Pangkat 2 ini bisa dihilangkan oleh ini dan ini. Kalau bisa dihilangkan ini dengan ini stay. Tapi kalau umpama ini pangkat 3, pangkat 3 hanya bisa dengan ini, maka ini harus dirubah. Kipin kasih ya, Kipin kasih perbedaan kapan di stay, kapan tidak. You lihat nanti di sini ya. You lihat di sini, Kipin kasih 6 sin 5x sin 5x. Kipin tulis di sini, misalnya gini, x, di sini tangan 4x ya. Di sini Kipin tulis 1 plus 2 secant x. Oke, Kipin tulis. Ini loh, ini dan ini. Kipin tulis 6 dulu. 5x ABX berdasarkan teori tadi Kipin mengatakan tidak usah capek-capek 6/4, ya kan? Asal dari mana? Ya dari sini tadi. Oke? Jadi kita sudah belajar 5x ini berarti 5/1. Ini sin 5x dengan ini berarti jawabannya adalah 5/4. Terus Kipin tulis sisanya ini, Kipin tulis 1 ditambah 2 secant 0. Secant 0 nilainya berapa? 1. Ya? Secant 0 nilainya 1. Kok bisa Kipin? Secant itu seperkos. Kosnya 0, kos 0 itu 1. 1/1 nilainya 1. Maka Kipin tulis di sini adalah 6 kali 5 kali 5. 25 kali 6, 150 dibagi 2 tambah 1, 3. Berarti Kipin tulis 50. Setuju ya? Kipin tulis 50. Kipin kasih perbandingannya seperti ini. Kalau seandai kata soalnya nomor 5, Kipin ubah bentuknya supaya you belajarnya konkret, you belajarnya bisa kena. Kipin dua. Kalau misalnya Kipin di sini adalah x mendekati 0, di sini adalah 6 sin katakanlah pangkat 4 5x. Soalnya sama ya. Soalnya sama. Kipin tulis di sini x tangan 4x. Terus Kipin tulis di sini 1 plus 2 secant, jangan 2. Kipin kasih secant ya. Kipin kasih secant x saja. Oke. Ya, Kipin kasih secant x. Kalau kamu perhatikan di sini apa kata stay Kipin? Kalau tadi Kipin kan mengatakan ini Kipin stay. Kenapa? Soalnya aku bisa tahu ini kan pangkat 2. Pangkat 2 kan bisa dihilangkan x dengan tangan x. Ini kan sudah bentuk perkalian, no problem. Ya, ini sudah bentuk lo Kipin ini lo penjumlah. Memang, tapi dalam kurung ini perkalian. Nah, coba lu perhatikan. Kalau aku punya seperti ini, Kipin gak stay. Karena apa? Ini nggak bisa hilang. Ini pangkat 4. Di sini pangkat 2 bisa 1, 2. Tapi kalau yang ini pangkat 4, Kipin nulis bagaimana mau menghilangkan ini? You copy. Jadi bahasa untuk belajar kamu bilang ini dibuat stay. Kenapa stay? Karena pangkat 2 ini bisa hilang dengan x dengan tangan 4x. Tapi kalau ini pangkat 4 tidak bisa hilang dengan x dengan tangan 4. Masih ada pangkat 2 yang belum hilang. Gimana? Berarti yang ini harus diotak-atik. Penjumlahan harus jadi perkalian. Kita lihat ya. Kipin tulis di sini. Kipin tulis di sini. Kipin tulis limit x mendekati 0. Kipin tulis 6 sin 5x boleh Kipin tulis sin 5x. Ya, Kipin paling suka tak tulis jabar. 5x. Kenapa kok 4 kali Kipin kok gak mau langsung aja? Gayanya Kipin itu selalu tak oper beruntun supaya nalar kamu main ya, supaya nalar kamu main. Kipin tulis ini x tangan 4x ya, semoga angkanya cantik ya. Ini Kipin ngawur soalnya ya, jujur Kipin ngawur ya, supaya angkanya cantik aja ya. Semoga cantik gitu ya. Ini min aja ya, ini min aja, min atau plus ya. Coba kita lihat ya. Kipin tulis ini 1 plus secant ini jadi seperkos x.
Ya, secant ini jadi 1 plus cos X. Terus Kipin tulis di sini limit X mendekati 0. Di sini 6 sin. Kayaknya tak tulis dulu pangkat 4 dulu ya. Soalnya ini masih panjang ya. Belum final. Kipin tulis pangkat 4 dulu ya. 4 5x di sini Kipin tulis X tangan 4x ya. Terus di sini Kipin tulis cos X plus 1. Ya, cos X plus 1. Kayaknya nggak bisa hilang. Jujur ya, kayaknya nggak bisa hilang. Kayaknya loh ya, kayaknya nggak bisa hilang. Kayaknya Kipin bilang tidak bisa hilang. Ya, 1. Ya kayaknya nggak bisa hilang. Ini kayaknya soalnya begini. Ya kayaknya loh ya, nggak bisa hilang. Kalau Kipin lihat secara garis besar, ora iso hilang. Kipin ganti ya. Kipin jadi 1 min secant X. Kipin ganti ya. Di sini Kipin kasih min. Sorry, Kipin ganti. Ya, kayaknya nggak bisa hilang dan nggak sama dengan kontur ini ya. Sorry, tidak sama dengan kontur ini. Kipin ganti 1 min. Berarti Kipin tulis ini cos X min 1. Setuju ya? Nah, terus Kipin tulis ini pangkat 4, ini masih variabel X, berarti masih pangkat 2. Masih pangkat 2. Ini harus kamu rubah supaya satunya hilang. Kipin tulis limit X mendekati 0, 6 sin pangkat 4 5x. Kipin belum sabar ya, biarkan dulu. Kipin tulis X tangan 4x, setuju? Cos X ini Kipin rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Ya, oh harusnya tadi pakai 2x ya. Nggak apa-apa deh. Ya, min 1. Kipin tulis, loh ini 1 min 1 itu hilang. Setuju ya? Nah, kalau sudah hilang, yuk lihat. Limit X mendekati 0. Kipin baru tulis 6 sin. Karena tempatnya nggak cukup ya. Kipin langsung tulis ya. Kipin langsung tulis supaya nggak cukup tempatnya, space-nya. Sin 5x. Kipin tulis kecil-kecil aja. Sin 5x. Oke, santai aja. Sin 5x. Terus Kipin tulis lagi sin 5x. Ya, Kipin tulis lagi. Kelihatan ya? Sin 5x, sin 5x. Kipin geser. Oke, sebentar. Ya, sin 5x, sin 5x, 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 5x. Kipin tulis. Di sini ada x tangan 4x. Setuju? Setuju ya? Di sini ada 1 min 1 hilang, berarti jadi min 2. Sorry, min 2-nya tak taruh di depan, boleh enggak? Supaya enak. Kipin susah deh, ya wis tak tulis di sini. Dikali min 2 sin setengah X. Sin setengah X. Nah, yuk perhatikan. 5x dengan X. Bisa jadi 6, Kipin tulis 6. 5x per X berarti jadi 5 per 1. 5x ini dengan tangan 4x berarti 5 per 4. Ini ada min setengah, tak tulis sini ya, min 2. Setuju ya? Terus kamu lihat di sini lagi. Oh, 5x dengan sin setengah X berarti artinya 5 dibagi setengah. 5 bagi setengah ketemunya 10. Berarti Kipin tulis di sini 10. Ini juga demikian. 5x dibagi setengah. Berarti Kipin bisa tulis ini adalah 5 per. Jadi 10. Nanti Anda hitung. Angkanya kita lihat. Ya, ini 6 bagi ini berarti nanti ketemunya min 3. Ya kan? Ini 25. 25 kali 25 kalikan 10, 100, 250. Langsung aja ya. Berarti nanti ketemunya adalah 750 per 4 minus. Berapa 750 bagi 4? Nanti dihitung sendiri ya. Mungkin ketemunya berapa, 100 berapa gitu. Oke? Jadi yang maksudnya bahasa Kipin, kapan Kipin bisa tahu bahasa stay sama tidak stay? Artinya begini. Kenapa kok ini bisa stay? Kenapa ini kok tidak stay? Itu dulu yang kamu paham. Kita lihat dulu. Variabelnya pangkatnya pangkat berapa yang atas. Kalau pangkatnya atas pangkat 2, ini buat stay aja. Tapi kalau atasnya ini pangkat 4, bawahnya cuma ada 2, polinomialnya cuma degree-nya 2, berarti logiknya yang ini harus kamu rubah. Itu yang mau tak bikin supaya kamu ngerti.
Ya, cos X min 1 kurang per cos X. Cos X min 1, oh pinter. Ya, memang betul. Ini kurang per cos X. Thank you. Naik ke atas berarti ini cos X. Ya, oke. Naik ke atas itu jadi cos X. X-nya 0, cos 0 nilai 1, no problem, masih aman. Thank you, sudah dikasih info. Ya, di sini adalah samakan penyebut berarti cos X min 1 per cos X. Cos X naik ke atas, nilai cos itu tidak masalah. Karena apa? Limit trigonometri untuk cos itu aman. Karena cos X mendekati 0 itu nilainya 1. Jadi aman. Oke, thank you ya. Jadi hasil kurang 0, bukan kurang 0. Bukan kurang 0. Ya, Kipin ulang lagi, bukan kurang 0. Kipin ulang lagi di sini. Mungkin tulisannya masih semrawut. Kipin tulis di sini ya. Mungkin kalau mau di screenshot silakan. Kipin ulang lagi di sini. Bukan 0, bukan 0. Kipin ulang. Ya, Kipin tulis lagi di sini. Mungkin lebih rapi. Sebentar. Ya. Kipin tulis lagi mungkin lebih rapi. Coba Kipin ulang lagi di sini. Ya, sebentar ya. Kipin ulang lagi, Kipin geser. Ya. Kipin ulang lagi di sini. Posisi nomor 5. Ya. Limit X mendekati 0. Memang ini Kipin kan tujuannya untuk mau tahu kapan use take, kapan tidak. Itu kuncinya aja ya. Jadi supaya enggak terlalu berbelit-belit gitu ya. 45X per Kipin kasih X tangan 4X karena ini soal ngawur-ngawur ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Oke, gini Kipin tulis. Kipin sudah bisa ngomong ini nggak mungkin stay karena ini pangkat 4 ini cuma ada polinomial derajat 2. Jadi ini harus dirubah. Kipin tulis limit X mendekati 0. Kipin ulang pelan-pelan 6 sin pangkat 4 5X. Terus Kipin tulis di sini X. Ini tangan 4X. Oke. Terus Kipin tulis ini 1 min seper cos X. Oke, tadi yang jadi masalah di sini ya. Oke, terima kasih. X mendekati 0, Kipin tulis sin 6 ya, sin pangkat 4 5X per Kipin tulis X tangan 4X ya. Samakan penyebut berarti Kipin tulis di sini cos X min 1, cos X min 1 per cos X. Oke, Kipin tulis gini aja supaya bisa tahu, oh ini loh cos X ya. Nah, cos X-nya ini bisa naik ke atas. Ceplik. Kipin tulis di sini. Berarti Kipin tulis limit X mendekati 0. Di sini Kipin tulis 6 sin pangkat 4 5X. Kipin tulis ini cos X. Oke. Terus per di sini X tangan 4X. Di sini Kipin tulis cos X min 1. Kamu tanya, Kipin, di situ ada cos X. Enggak penting. Cos itu biari. Oh, ini sudah bentuk perkalian ini kali ini kali ini. Biari. Cos 0 itu 1. Nggak usah bingung, nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan itu ini. Ya, yang jadi masalah itu gini. Ya, nah berarti kamu lihat di sini, kita nulis di sini limit X mendekati 0. Oke? Berarti 6 sin pangkat 4 5X. Di sini cos X. Oke, per kita nulis X tangan 4X. Kita lihat di sini. Kuncinya aku harus polinomial pangkat 4. Supaya bisa jawab berdasarkan teorema ini. Nah, kalau ini kan cuma pangkat 2. Cos X ini kita bisa andalkan kuncinya. Baru dia tidak boleh stay. Bahasanya Kipin ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X min 1. Kipin kenapa kok bisa menjadi 1 min 2 sin kuadrat? Itu Kipin kasih. Kalau kita punya cos 2X, itu rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Ini rumus formula, tapi Kipin belum menjelaskan DVD sama sekali. Kipin belum sampai di situ. Kipin menganggap kamu sudah mengerti ini. Cos 2X itu dari bahasa cos kuadrat X min sin kuadrat X. Lah, nilai cos kuadrat X ini bisa dirubah 1 min sin kuadrat. Nanti jadi ini. Jadi cos 2X ini formulanya ada 3 macam. Cos kuadrat X min sin kuadrat X bisa 2 cos kuadrat X min 1, bisa 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, lanjut ya. Kipin nggak panjang lebar di situ. Kipin tulis lagi lanjut di sini, naik ke atas. Kipin tulis berarti limit X mendekati 0. Kipin tulis limit X mendekati 0. Kipin tulis 6 sin pangkat 4 5X cos X ya, per Kipin tulis masih X tangan 4X. Kipin tulis
1 min 1 hilang, berarti Kipin tulis min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, mau dirapiin silakan. Limit X mendekati 0, Kipin tulis, oh ini coret aja dengan ini. Berarti Kipin tulis min 3 sin 5X sin 5X sin 5X. Kipin kenapa kok pakai gaya begitu? Kok nggak mau langsung sin pangkat 4? Kipin nggak suka. Ya, terserah kalau situ bilang terlalu bertele-tele, Kipin tidak suka. Kipin tetap pakai prosedur konsepnya sin X per X itu bahasanya. Kalau you bisa langsung pangkat 4 itu berarti jago. Ya, tapi hati-hati. Kipin tetap tulis sin 5X, di sini Kipin tulis cos X. Oke? Habis Kipin tulis di sini cos X, habis Kipin tulis di sini cos X, Kipin tulis di sini per. Oke? Di sini ada min, kan sudah dicoret, berarti Kipin tulis di sini ada X, ada tangan 4X, di sini ada sin setengah X, di sini ada sin setengah X. Dari mana? Pangkat 2 ini. Kamu perhatikan, di atas pangkat 4. Loh, Kipin pangkat 5, bukan pangkat 4. 4 dengan 1, bukan. Cos itu bukan termasuk limit. Note ya. Jadi makanya ini atas pangkat 4, bawah juga 4. 1, 2, 3, 4. Kita langsung bikin. Nah, setelah kamu tahu konsepnya, makanya Kipin bilang limit trigonometri tidak sulit. Min 3 sin 5X dengan ini 5/1. Sin 5X dengan tangan 4X 5/4. 5X sin 5X sama sin setengah X, Kipin tulis 5 dibagi setengah. Sin 5X dengan sin setengah X, Kipin tulis lagi 5/1. Cos 0. Kita hitung, nggak usah bingung, kita hitung di sini ya. Boleh kita tulis di sini 4,5 kali setengah. Oh, kalau tadi kita jawab gini ya, Kipin tadi jawabannya kok bisa jawabannya 5,555. Oh, kurang 1 5-nya makanya ya. Oke, oh no benar. Kita coba cek min 750/4, kita coba cek ya. Kalau Kipin nggak suka habis RAM begitu ya. Coba kita ngitung ya. Setengah kali setengah coret. Setuju ya? Setengah kali setengah 1/4, 4 kali 1/4 hilang. Kipin tulis di sini min 3 ya. Di sini 25. Kipin tulis saja pelan-pelan. Di sini Kipin tulis 25. Ya, kita hitung di situ. Ya, kita hitung di situ. 25 kali, kok angkanya kok ada yang enggak benar. Nah, ini coba dicek. Angkanya kok ada yang enggak benar, berarti 25 kali 25 berarti min 3 dikalikan 625. Tadi jawabannya berapa? Kipin coba lihat, Kipin geser ya. Kipin geser. Angkanya tadi salah ya. Angkanya tadi salah. Tadi 6. 5, oh iya, ini 5/1 ya. 5/1, 5/4 ya toh. Terus ini Kipin anggap 10, ini anggap 10. Berarti ini tadi 3 kali 3 kali di sini 25. Oh iya toh, 25 00 harusnya. Itu min 7.500/4 ya, min 7.504/4. Di sini berarti jawabannya ketemu berapa? Min 1875. Benar nggak min 1875 dikalikan 4? Sama ya. Oke? Ya, jadi bahasa seperti itu yang Kipin maukan. Oke ya. Jadi hasilnya tetap sama. Ya, mungkin ini yang tadi salah 55 25 kok bisa 750, ada nolnya 2 berarti ratusan. Oke ya, sebentar Kipin isi tinta dulu. Oke, thank you yang sudah cek, yang sudah koreksi, luar biasa. Oke ya, Kipin lanjut ya, Kipin lanjut sebentar. Oke, sebentar ya, Kipin lanjut ya, sebentar, Kipin lanjut. Thank you yang sudah Kipin lanjut ya, sebentar. Ya, lanjut Kipin. Jadi intinya yuk harus rubah, jangan dalam bentuk penjumlahan, harus dalam bentuk perkalian. Kipin ulang kembali, Kipin kasih soal supaya Anda bisa tahu itu caranya gimana Kipin. Supaya jadi Kipin hapus aja semuanya,
formulanya. Intinya harus dalam bentuk perkalian dan tidak boleh dalam penjumlahan. Kipin kasih salah satu contoh, misalnya Kipin punya di sini, di VT Kipin sudah kasih, di sini Kipin punya limit X mendekati 0. Di sini VT Kipin kasih sin 3X min sin 3X, ya. Di sini Kipin kasih cos 2X per 6X pangkat 3. Oh, di dalam limit trigonometri, ya, di dalam limit trigonometri itu tidak boleh dalam bentuk penjumlahan. Artinya gimana? Kipin bisa nulis di sini limit X mendekati 0, di sini ada sin 3X, ini ada sin 3X, Kipin tulis sin 3X, buka kurung 1 min cos 2X per 6X pangkat 3. Intinya harus dalam bentuk perkalian. Kalau you tidak bentuk perkalian, you harus ubah. Itu sudah konsep, jangan ditanya lagi itu konsep. Nah, kita lihat lagi, kita kembali. Di atas ini pangkat polinomialnya pangkat 1, artinya gini, cuma ada variabel sin toh, sin aja cuma 1. Bawahnya ini polinomialnya derajat 3. Nah, kalau derajat 3, ya, kalau derajat 3 berarti ini masalah. Berarti ini tidak boleh stay, ya, bahasanya itu tidak boleh stay. Nah, supaya tidak boleh stay, supaya jika dia di pangkat 3, berarti Kipin rubah limit X mendekati 0 sin 3X, Kipin tulis 1 min cos 2X 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, per Kipin tulis 6X pangkat 3, Kipin tulis lagi limit X mendekati 0 sin 3X, oke. Terus Kipin tulis di sini, kalau kurungnya Kipin buka 1 min 1, 1 min 1, oke. Min ini kali ini berarti jadi plus 2 sin kuadrat X. Kalau bisa, kalau sudah jago berarti Anda tidak perlu, kalau sudah jago Anda tidak perlu langsung ini ya, tidak perlu langsung seperti ini, langsung aja ini semua jadi 2 sin kuadrat X, oke. Berarti Kipin tulis di sini 6X pangkat 3, Kipin tulis limit X mendekati 0 sin 3X. Setuju? 1 min 1 hilang, berarti tinggal 2 sin kuadrat X. Kipin tulis sin X sin X. Habis itu Kipin tulis 6X pangkat 3, 6 X X X. Nilai sin 3X dengan ini 2/6, oke. 3X ini berarti 3/1, sin X per X itu nilainya 1/1, sin X per X itu nilainya 1/1. Maka jawaban 2 kali 3, 6 bagi 6, ketemunya 1. Oke, itu kuncinya. Jadi kuncinya seperti itu, oke. Thank you ya. Apa yang dimaksud dengan SS bisa disebutkan ya nanti ya. SS itu apa nanti? Kipin coba lihat ya, ini pas Kipin tengok ada namanya SS ya. Kalau SS itu apa, tolong dijawab, diapakan itu. Kipin nggak tahu singkatan apa SS. Oke, Kipin kasih lagi. Kalau Kipin punya, di screenshot, oke ya. Nanti Kipin kasih VT-nya nanti. Kipin nanti per screenshotnya, nanti tak kasih screenshotnya. Oke, nanti Kipin kasih screenshotnya ya. Per bagian Kipin kasih screenshotnya, nanti Kipin download dulu. Oke ya, siap, nanti Kipin bantu. Ya, nomor Kipin kasih soal logik. Ini permainan. Yang ini permainan. Kipin kasih ini permainan. Kalau Kipin punya limit X mendekati A, ya, limit X mendekati A, di sini ada X min A, oke. Terus di sini ada 3X min A, oke. Ditambah tangan X min A. Kipin sudah bilang, di dalam VT Kipin bilang, di dalam limit trigonometri harus X mendekati 0. Kalau X bukan mendekati 0, nanti di live Kipin jelasin. Karena panjang lebar, mau menjelaskan itu tidak cukup di live 10 menit, tidak cukup ya. Nah, ini tidak boleh. Kalau X mendekati A itu tidak boleh. Maka you harus misalkan. Caranya gimana? Kipin tulis di sini X min A
Kipin tulis X min A sama dengan M. Oke? Loh Kipin, kalau ini aku X mendekati Pi per 2, berarti ya X min Pi per 2 sama dengan M. Kipin, kalau ini aku X mendekati min, katakanlah ini min A, berarti ini adalah X plus A. Kalau ini min, ini plus. Kalau ini plus, berarti dia adalah min. Oke, itu bahasanya. Dari mana Kipin bahasa seperti itu? Artinya gini, X min A itu harus sama dengan 0, maka X sama dengan A. Itu bahasa dari polinomial, ya. Jadi, you kalau sudah belajar ini berarti ilmunya polinomial kamu harus kencang. Ya, oke, Kipin tulis ini sama dengan M. Ya, kalau sama dengan M, ya Kipin bilang, kalau ini sama dengan M, maka Kipin tulis menjadi limit M mendekati. Sudah, di dalam limit trigonometri harus mendekati 0. Itu kunci. Harus valid. Jadi Kipin tulis M mendekati 0. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan Kipin? Kita lihat X min A M, berarti X min A ini boleh tak ganti M. Selesai. X min A boleh tak ganti M. X min A boleh tak ganti M. Yang jadi permasalahan sekali. Terus langkah apa Kipin aku lakukan gini? Kita nggak boleh, sorry, Kipin kasih logiknya gini. Kalau Kipin punya limit X mendekati 0, kalau Kipin punya di sini 3X plus tangan X dibagi X. Sebelum Kipin mau kasih ini, Kipin mau kasih story-nya dulu. Kalau Kipin punya soal seperti ini artinya apa? Ini bisa Kipin rubah menjadi 3X per X. Kipin bisa rubah tangan X per X. Maka Kipin bisa ngomong 3X per X itu nilainya 3, tangan X per X itu nilainya 1. Setuju ya? Setuju ya? Ini bisa kita pecah ini per ini ditambah ini. Tetapi kalau soal ini bisa kamu pecah ini per ini. Nggak bisa. Ini mau tak compare supaya kamu bisa tahu kapan yang seperti ini, kapan ini. Supaya ngerti apa bedanya ini. Kalau ini kita bisa nulis ini per ini ditambah ini per ini. Itu logikanya seperti 2 tambah ini penyebut lah ya variabel pecahan. Jadi kalau ini gak bisa, karena apa? Gak bisa dipecah karena ada penjualan itu. Kalau pembilangnya yang ada penjualan atau pengurangan, boleh ini per ini per ini. Kalau ini plus, ya plus. Kalau min. Kalau soal seperti ini, apa yang kamu lakukan? Kuncinya harus sin X per X, tangan X per X. Kipin bisa tulis seperti ini. Ya, Kipin bisa tulis limit M mendekati 0. Jangan kamu menyerah. Seperti ini Kipin boleh tulis 1 per. Di sini tak tulis 3M ditambah tangan M dibagi M. Loh, kok bisa punya ide kayak gitu? Kamu lihat, sesuatu ini dibagi M, berarti bisa naik ke atas seperti ini. Ini logik. Cara ini logik. Jadi misalnya Kipin tulis gini, aku punya 2 dibagi 3 per 4. Itu artinya 2 dikali 4 per 3. Nalar ini yang kamu butuh. Jadi kuncinya cuma ending kamu harus sin X per X, tangan X per X, atau X per tangan X. Tapi kalau kayak gini kita gak bisa. Jadi mau nggak mau, you harus lihat, oh ini bisa turun ke bawah. Ini yang Kipin minta di sini. Ini syarat teoritis konsep. Nah, kalau kamu sudah tahu gini, berarti Kipin boleh nulis limit M mendekati 0. Di sini Kipin tulis 1 per 3M per M. Kipin tulis tangan M per M. Lah, dari sini kamu bisa tahu nulisnya menjadi, ya Kipin bisa nulisnya adalah 1 per M masuk 0, 3 ditambah tangan M per M itu nilai 1, berarti menjadi. Itu konsep kalau Kipin bilang tadi ngomong X mendekati tidak mendekati 0. Kipin kasih lagi caranya bagaimana untuk merubah kalau bukan X mendekati 0. Kipin kasih lagi ya, nanti Kipin selalu tak download ya, nanti sesuai kamu permintaan kamu Kipin download, nanti kamu bisa dilihat di aplikasi lain ya.
aplikasi lain mungkin di gini ya, ypin.sby ya, .sby itu nanti bisa di YT ya, Oke, nanti kamu bisa Kipin selalu download ya. Soalnya kalau Kipin masuk itu besar sekali, 7 GB sampai 9 GB ya. Oke, nomor 6 Kipin kasih satu contoh ya. Semoga keterangan ini bisa membuat Anda manfaat ya. Jadi untuk membantu Anda di dalam kelas juga bisa Kipin kasih soal lagi satu di sini. Ini soalnya Kipin dapatnya ini sebentar. Ada menarik. Di sini ada tulis limit X mendekati. Kipin kasih. Terus di sini ada satu. Terus di sini ada tulis X. Kamu ya, di dalam limit trigonometri tidak boleh ada di dalam lakukan, tidak boleh yang kita lakukan. Kita nulis di X X min P per 2 itu bernilai M. Kalau bernilai M, Kipin langsung nulis limit M mendekati. Langsung aja M mendekati 0. Selesai, kalau sampai yang pilih ya. Langsung M mendekati 0. Terus Kipin tulis X min per 2 ini. Kalau M semua harus dalam M. Terus gimana Kipin? X-nya harus dalam M. Berarti Kipin juga menjadi P per 2. Yes. Nah, kalau sudah tahu begini, sudah aman. Sudah aman. Berarti Kipin tulis di sini lim M mendekati 0. Di sini Kipin tulis 1 min sin. Di dalam trigonometri ini mungkin di episode ini kita jelaskan ini per 2 itu sudah jadi episode ketiga kalau nggak salah ya. Sin 90 plus 90 plus itu kuadran 2. Kalau kuadran 2 pakai variabel vertikal, sin itu jadi oke, per. Terus gimana? Kipin, limit dalam trigonometri tidak boleh ada penjumlahan dilakukan. Tidak boleh ada. Ini masih penjumlahan Kipin. Oke, kita ubah limit M mendekati 1 min cos M itu berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat sekali. Jadi, yuk punya nalar. Apa yang kamu lakukan itu cuma ngomong dahulu. Titik. Harus perkalian. Limit M mendekati 0. Ini Kipin juga ya. Min 1 hilang ya. Suet. Min jadi 2 sin kuadrat setengah. Nah, terus jadi permasalahan orang bilang gini, loh ini polinomialnya derajat 2, ini pangkat 1, tidak apa tak? Kita lihat, ya tetap bisa hilang. Kita lihat limit M mendekati 0, tetap harus pakai limit ya. Ini tulis di sini 2 sin setengah M, tulis sin setengah M. Terus di sini adalah sin setengah M juga, sin setengah M. Terus di sini ditulis secara teoritis juga ini nilainya setengah. Ini tidak ada gandengannya, tapi M-nya dikasihkan 0, berarti ketemu sin 0. Berarti 2 kali setengah 1 kali sin 0 nilainya 0. Daripada kalau kamu masuk di sini 0 per 0 enggak boleh. Tapi kalau sesuatu dikali 0 bernilai 0 itu limit itu. Itu konsep. Jadi Kipin berharap kamu harus tahu kapan itu dirubah, kapan tidak. Kipin kasih satu lagi ya, supaya nalar kamu bisa masuk. Ini yang mungkin agak sulit. Infinite dengan dijawabnya. Coba Kipin lanjut ya. Yang mendekati tidak 0 Kipin kasih ya. Coba Kipin kasih di sini. Kipin punya di sini adalah limit. Kipin kasih nomor 7. Ada limit X mendekati P per 4. P per 4 di sini ada Kipin kasih cos X.
min sin X per 1 min sin 2X. Waduh, kalau ada soal kayak gini, langkah apa yang aku harus lakukan? Intinya gini, di dalam limit trigonometri tidak boleh ada penjumlahan, tidak benar ini. Ini penjumlahan sudah tidak benar, itu pertama. Yang kedua, di dalam limit trigonometri ini tidak boleh angka begini, harus 0. Berarti yang tidak benarnya itu ada 2, yang ini dan yang penjumlahan. Nah, langkah apa yang aku harus lakukan, Kipin? Langkah yang pertama kali, ini harus 0. Itu kunci sudah. Itu valid. Kita kembalikan ke formula awal, harus 0. Jadi yuk punya endingnya itu harus 0. Jangan kamu di-stay-kan, tidak boleh. Ya. Nah, kadangkala memang kadangkala bisa stay. Kalau kita kelihatan, oh sama-sama ini X, artinya X mendekati pi per 4, itu artinya X min pi per 4. Kalau di sini ada mengandung X min 4, X min 4, X min 4, you stay tidak apa-apa. Tapi kita berharap tetap ubahlah. Pandangan mata itu nanti bisa terbalik kamu ya. Kita lihat ya. Di sini langkah pertama kita tulis X min pi per 4 itu Kipin kasih bernilai M. Oke? Langkahnya gini. Terus Kipin, kok kayaknya sulit ya itu ya. 1 min ini Kipin juga nggak ngerti. Ini aslinya Kipin nggak tahu apakah harus kita lakukan begitu. Kipin tulis saja. Kipin tulis limit M mendekati 0. Setuju? Kan sudah X min pi per 4 berarti ini endingnya M mendekati 0. Kipin tulis di sini cos. Nilai X Kipin ganti menjadi pi per 4 ditambah M. Terus ini Kipin rubah sin pi per 4 ditambah M. Oke? Per Kipin tulis 1 min sin 2 Kipin ubah menjadi pi per 4 tambah M. Selesai kan? Oh sudah 0, aman. Tinggal yuk yang ubah-ubah teorema trigonometrinya. Gimana Kipin? Ada nggak teorema cos min sin? Nggak ada. Nggak ada teorema cos min sin itu nggak ada. Sorry, tidak ada. Nah, jadi kalau kayak gini, ya. Jadi kalau kayak gini, kita nggak bisa. Kalau ini cos min cos, ya sorry. Kalau ini cos min cos, itu aman. Tapi kalau ini cos min sin, rumus cos min sin itu nggak ada. Di dalam trigonometri cuma ada sin X ditambah sin Y, sin X min sin Y, cos X cos Y, cos X min cos Y. Tapi kalau cos X min sin, langkahnya gimana? Jabarkan. Bagaimana untuk jabarkan ini? Ya kita limit M mendekati cos pi per 4 ini kasih formulanya itu dari kalau aku punya cos itu artinya adalah cos udah ya, cos X cos artinya cos X cos kalau ini plus ini dari ya, tahu dapat dari mana nanti tunggu pipinya itu ya. Mungkin juga bisa membuktikan ini rumusnya itu bagaimana nanti pelan-pelan ya. Jadi ini artinya kita bisa tulis cos pi per 4 cos M ya, masih ini belum ya, cos pi per 4 cos M. Kalau ini sudah min sin pi per 4 sin. Oke, min kita turun. Kalau ini punya sin X plus Y, itu formulanya adalah sin X cos Y. Kalau ini plus, berarti ini plus cos X sin. Dapat dari mana ilmu ini supaya kamu bisa hafal? Jelaskan. Jadi kalau orang-orang bilang limit, kalau orang-orang bilang teorema daripada trigonometri rumus siapa? Rumus itu kamu bisa dengan nalar kamu kelihatan rumus ini dari mana saja. Nanti kita lihat ya. Jadi dengan teorema ini kamu bisa menemukan nanti formulasi X tambah sin tanpa ya. Itu yang kita nantikan itu nanti. Oke? Nah, sekarang kita bikin kalau sin pi per 4 ditambahkan M, jadi kita tulis ini sin pi per 4 cos M. Oke?
ya? Setuju ya? Nah, kalau yang ini Kipin tulis limit M mendekati 0 supaya nggak panjang ya, supaya nggak panjang. Oh, simpat, Pi per 4, Pi per 4, 45, setengah akar 2, Kipin tulis min setengah akar 2 sin M. Setuju? Min. Buka kurung, Kipin tulis cos Pi per 4 itu setengah akar 2 min setengah akar 2 sin M. Bisa kelihatan? Per Kipin tulis sudah kelihatan Kipin kan keluar degree-nya pangkat 2 lagi di bawah. Pangkat 2 di bawah. Kita lihat. Kita nulis 1 min Pi per 2 itu 90. Sin 90 plus. Sin 90 plus itu sin jadi cos. Oke? Terus kita bikin min setengah akar 2 sin M dikurangi min setengah akar 2 sin M, itu berarti Kipin boleh tulis limit M mendekati 0 min akar 2 sin per Kipin tulis di sini. Ini dalam kalau ini bukan penjumlahan loh ya, ini bisa kita jadikan satu, sudah dalam bentuk perkalian. Oke, yang jadi permasalahan ini dalam bentuk penjumlahan. Tidak bisa stay karena pangkatnya yang di atas sinus. Ini cos, harus cos ini dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Dapat dari mana Kipin? Kipin tadi sudah nulis kalau cos 2x itu bisa menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Oke? Berarti Kipin tulis di sini limit M mendekati 0 min akar 2 sin M per 1 min 1 hilang lah ya. Oke ya, min 1 hilang, min berarti 2 sin M Kipin tulis ini dengan ini 1, berarti Kipin bisa tulis min akar 2. Loh, sin M-nya nggak ada gandengan, nggak apa-apa. 2 dikali sin 0 sama dengan min akar 2 per sin 0 itu bernilai 0, berarti akar 2 per 0 jawabannya infinity. Daripada kalau atas 0 bawah 0 itu tidak boleh. Kalau limit salah satu 0 itu no problem. Ya, jadi kurang lebih Anda harus bisa tahu kapan itu di dalam limit harus dalam bentuk perkalian bukan dalam penjumlahan. Itu konsep ya, itu konsep, itu permainan. Kipin kasih lagi ya. Nanti Kipin downloadkan, nanti bisa kamu lihat sendiri ya di YT bisa. Oke. Ya. Oke, Kipin lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini waktunya sudah cukup lumayan. Kipin kasih bervariasi ya. Bagaimana supaya Anda bisa tahu perbedaan antara perkalian sama tidak. Oke, Kipin kasih satu lagi. Misalnya Kipin cari yang agak lumayan rumit ya, yang agak lumayan rumit supaya tertantang ya, supaya tertantang. Kipin kasih soal seperti ini. Kipin kasih soalnya seperti ini. Coba Anda perhatikan di sini, Kipin punya soal ya. Kalau Kipin bilang ini sulit, tidak sulit. Kipin kasih limit X mendekati berapa ini? Sebentar, Kipin kasih ini limit X mendekati limit X mendekati 1. Ini kayaknya tulisannya X mendekati 1. Ini ada X kuadrat min 2X plus 1 dikali kotangan X min 1 per sin 2 min 2X. Susah? Tidak susah. Kipin sudah bilang, loh Kipin kenapa kok ada aljabar? Kan kok ada limit? Oh ya dong, you sudah belajar limit aljabar sukses ya. Tapi Kipin belum masuk, belum pernah ngajar fikih aljabar ya secara itu. Jadi bertahap, fikihnya bertahap. Awalnya trigonometri, nanti kembali lagi di tahun depan mungkin ke limit aljabar ya, supaya nanti bab fikihnya itu lengkap. Oke? Nah, Kipin nulis di sini X kuadrat min 2 gak apa-apa, 3 no problem. Di dalam Kipin ini X mendekati 1 aman ya. Kalau nggak ada tangan begini aman. Tetapi kalau ada trigonometri ini nggak boleh. Mau nggak boleh. Loh, Kipin kita punya aljabar boleh kok. Boleh, itu aljabar. Tapi ini kita topiknya trigonometri. Kalau trigonometri itu harus 0. Kalau nggak 0 bisa Kipin? Bisa. Kayak ini Kipin ngomong.
Ini kamu bikin stay gak apa-apa, tapi jangan sekali-sekali kamu stay. Kenapa? Nanti kamu bingung sendiri dengan variabel. Ya, Kipin kasih lihat. Kipin bilang ngomong ini bisa stay, kenapa? Karena semua mengandung X min 1. Kipin ulang lagi. Ini bisa stay tetap X mendekati 1 gimana? Karena semua mengandung X min 1. Ya, tetapi Kipin menyarankan usahakan limit trigonometri itu harus 0. Kalau khusus ini bisa stay, Kipin kasih. Ya, Kipin kasih dulu bukan stay, Kipin ubah dulu. Kipin tulis di sini adalah limit X mendekati 1 dulu. Kipin lihat di sini adalah X min 1 kuadrat. Tidak ada dalam trigonometri itu kotangan, tidak ada. Adanya sin sama tangan, kuncinya itu. Kalau kotangan, yuk rubah menjadi tangan, itu bahasanya. Kipin rubah. Kipin tulis jadi tangan X min 1. Sin Kipin tulis di sini adalah Kipin tulis min 2 buka kurung X min 1. Setuju ya? Kipin buka begini. Terus Kipin tulis di sini lagi limit X mendekati 1. Di sini Kipin tulis X min 1 kuadrat. Kipin tulis di sini tangan X min 1. Min 2 ini, min ini bisa keluar ke depan. Berarti jadi minnya Kipin taruh sini atau ini. Minnya Kipin tulis di sini aja. Min 1 sin 2 X. Oke? Setelah kamu tahu begitu, Kipin bilang, aku gak suka. Ini sebenarnya bisa. You stay, gak usah dirubah-rubah. Sudah mengandung X min 1, X min 1. Kipin gak suka. Benar gak suka? Ya, yang punya silinder nanti pasti kelihatan, nanti pasti wis aneh gitu ya. Kipin tulis di sini X min 1 kali X. Maka Kipin menjadi limit M mendekati 0. X min 1 berarti jadi M kuadrat. Kipin tulis di sini menjadi tangan M, min taruh di depan. Oke? Terus di sini ada sin 2. Anda perhatikan limit M mendekati 0, Kipin tulis M dikali M per min 1 tangan M, ya, sin 2M. Sudah berdasarkan teori enggak? Sudah. 1 per min 1, min 1. M dengan tangan M, 1 per 1. M dengan 2M, 1 per 2. Berarti menjawab jadinya min 1. Kuncinya cuma itu. Kalau kamu sama tutup di bulat, kuncinya cuma harus di mindset kamu dalam bentuk perkalian. Tidak boleh penjualan dan harus X mendekati 0. Kipin kasih lagi ya, supaya nalar kamu masuk. Kipin kasih ada soal Kipin kasih ini pas Kipin dapat limit X mendekati 0. Nomor tadi anggap aja nomor 7 ya, Kipin lupa nomornya berapa. Ini sekarang nomor 8 ya. Kipin kasih di sini ada limit X mendekati 0. Di sini ada 1 min cos 4. Ya. Per di sini ada akar 2 min akar 2 min X kuadrat. Anda perhatikan di sini. Anda perhatikan di sini. Di dalam limit trigonometri tidak boleh ada penjualan. Tidak benar ini. Ini juga tidak benar. Kenapa tidak benar? Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya Kipin? Tidak benar pokoknya. Yuk masukkan 0. Yuk nggak percaya, yuk masukkan 0. Cos 0 itu 1. Ya, cos 0 itu 1. Kalau cos 0 itu 1, sebentar ya. Kalau cos 0 itu 1, 1 min 1 itu berapa? 1 min 1 0. Di sini kamu masuk 0, akar 2. Akar 2 min akar 2 berapa? 0 per 0 tidak boleh. Berarti langkahnya harus gimana? Ya, langkahnya harus gimana? Langkahnya ya, kuncinya, intinya harus perkalian. Supaya jadi perkalian, yuk yang mikir. Kita lihat dulu. Atas ini penjualan. Supaya jadi perkalian, bikin rubah menjadi X mendekati 0. Ini sudah oke karena sudah X mendekati 0. Berarti kita konsen yang ini 1 min cos 4X. Itu harus satunya hilang. Berarti menjadi 1 min 2 sin kuadrat.
Ya, terus kita nulis di sini. Ini gimana Kipin kita nulis? Akar 2 min akar 2 min X kuadrat. Kalau kamu sudah belajar mengenai limit aljabar, artinya variabel X, kamu sudah tahu kalau di bawah penyebut ada akar, langkah apa yang kamu lakukan? Kalau kamu akar itu tidak dirubah, pasti nanti jawabannya 0. Ya kan? Dimasuk 0, X-nya 0, nanti akar 2 min akar 2 0. Supaya dia tidak 0, berarti Anda harus dikalikan. Otomatis Anda mengerti, dikalikan sekali. Akar 2 ditambah akar 2 min X kuadrat per akar 2 ditambah akar 2 min X kuadrat. Ini dikasih kode. Loh Kipin, ini penjumlahan. Perkalian, karena Kipin kasih ini dikali ini. Ya, perkalian. Kita lihat limit X mendekati 0, 1 ini dibuka jadi 1 min 1 hilang, jadi min berarti jadi 2 sin kuadrat 2x dikali akar 2 ditambah akar 2 min X kuadrat per, sudah bentuk perkalian. Yang ini ngobrol, dia sudah perkalian, biarkan stay. Yang membuat dia 0 itu minus. Kita nulis. Ini artinya A min B, A plus B. A min B, A plus B, itu artinya adalah A kuadrat min B kuadrat. Bahasanya seperti itu. Berarti akar 2 kali akar 2, 2. Min, ini kali ini, berarti akarnya hilang. Jadi 2 min X kuadrat. Oke, berarti kita nulis limit X mendekati 0. Di sini 2 sin kuadrat 2x buka kurung akar 2 ditambah akar 2 min X kuadrat, kita buka ya. Min 2 hilang ya. Min 2 ini hilang berarti menjadi hilang ya, langsung min langsung Kipin tulis X kuadrat. Nah, kalau sudah X kuadrat, Kipin lanjut X mendekati 0, 2 sin 2x sin 2x. Sebenarnya ini Kipin bisa, langsung bisa, tapi Kipin tidak suka. Kipin tidak mau, Kipin tidak akan mau, karena kebiasaan kebanyakan dari 10 orang tak ambil sampel, ya, yang benar cuma 2. Kenapa? Karena bingung, karena ini belum dikuadrat. Ya, jadi kalau Anda sudah smart, Anda ngerti, silakan, ya. Tapi kalau Kipin mau bermain yang santai aja, berarti Kipin tulis sin 2x buka kurung akar 2 ditambah akar 2 min X kuadrat. Kipin tulis di sini X. Ini nilainya 2, ini nilainya 2, berarti 2 per 1, 2 per 1. Di sini akar 2 ditambah akar X-nya diganti 0, berarti 2 min 0. Berarti Kipin tulis 2 berarti 8, akar 2 ditambah akar 2, 2 akar 2 berarti menjawab jadi 16 akar. Ya, jadi sebenarnya ini kalau kamu bilang terlalu lama, tidak masalah. You bisa mau bermain-main cepat boleh. Ini 2 tulis, ini kuadrat 2x berarti 2 per 1 tutup kurung 4. Jadi jawabannya 8. Tapi kebanyakan kalau sudah kuis, kalau sudah di dalam kuis final, pasti ada aja, ya, pasti ada aja. Loh kok, aduh, aku kurang tak kuadratkan, aduh, aku kurang pangkat 3. Ya salah nih. Oke, jadi Kipin bilang lebih baik stay 1 per 1. Oke, ya, jadi thank you, ya, sudah dipelajari. Kipin kasih satu lagi, Kipin kasih yang supaya kalian nalarnya masuk. Kipin kasih kira-kira yang mana ya, supaya angkanya oke gitu ya. Sebentar, Kipin lagi cek. Oke, sebentar, Kipin kasih soal variasi. Sebentar, Kipin coba cek ya. Nah, ini Kipin kasih ya. Kipin kasih nomor 9. Kipin geser nomor 9 ya. Kipin kasih yang ada hubungannya dengan trigonometri yang perlu kamu pelajari ya. Masuknya ini
Ya, jadi jangan bilang ini sulit ya, mudah. Intinya cuma harus dalam bentuk perkalian. Ya, harus dalam bentuk perkalian. Ipin kasih nomor 9. Ipin kasih di sini. Soalnya Ipin kasih di sini limit X mendekati 0. Di sini ada sin 4X. Sin 4X ditambah sin 2X. Oke. Ada sin 4X, ada sin 2X. Oh, keren. Terus ada apa? Ipin kasih. Di sini Ipin kasih sin 6X. Sin 6X min sin. Ya. Langkah apa yang kamu lakukan? Sudah, yuk jangan bingung. Ipin sudah bilang di awal, limit trigonometri itu tidak boleh ada bentuk. Ya, di titik Ipin sudah ngomong, variabel daripada trigonometri yang perlu dipelajari adalah sin A tambah sin B. Ya, Ipin tulis di sini. Ipin jelaskan. Ipin punya teorema kalau sin A ditambah sin B, itu kita punya rumus adalah 2 sin A ditambah B dibagi 2 sin A min B dibagi 2. Oh sorry, sin cos ya, cos A min B bagi 2. Dapat dari mana teorema itu nanti Ipin kasih ya. Dapat dari mana teorema ini nanti Ipin kasih ya. Ini nanti kuliah di pelajaran ya, thank you ya, halo ya, berikan ini nanti di semester 1, kalau kuliah di semester 1, di kuliah ini semester 1, semester 1 ini di kalkulus 1 ya, kalkulus 1 nanti kalkulus 2 nya di sini pangkat eksponen trigonometri ya, itu di kalkulus 1. Oke ya, lanjut ya. Kalau di sini ada sin A min sin B, sin A min sin B. Kalau sin A min sin B ya, kita nulis di sini adalah 2 cos A plus B dibagi 2. Di sini sin A min B dibagi 2. Selesai. Setelah kamu nulis begini ya, setelah kamu bikin begini, kamu lihat limit kita bikin apakah sudah oke ya. Ipin sudah bilang ada 2 kan, ada 2. Jadi logiknya ada 2, artinya X-nya harus mendekati 0. Yang kedua harus dalam bentuk perkalian ya, kuncinya. Nah, ini sudah X mendekati 0, stay. Yang ini tidak benar. Sin 4X tambah sin 2X itu Ipin bisa mengganti menjadi 2 sin 4X tambah 2X, 6X dibagi 2 berarti 3X, cos 4X kurangi 2X itu 2X, 2X dibagi 2 itu berarti X per. Yes, sudah bentuk perkalian. Bentuk perkalian. Kita sin min sin, kita nulis lagi di sini 2 cos 6X ditambah 2X, 8X dibagi 2 4X sin ya, 6X kurangi 2X itu 4X dibagi 2 berarti 2X. Oke, Ipin tulis di sini 2-nya coret. Ipin tulis sin 3X dengan sin 2X itu menjadi 3 per 2. Cos 0 ya, tulis aja kalau bingung cos 0. Cos 4X 4 kali 0 ya cos 0. Kan Ipin sudah bilang kalau di dalam limit trigonometri itu tidak ada cos. Nilai cosnya yuk masukkan aja angkanya. Kalau X-nya masukkan cos 0 itu 1. Maka jawabannya adalah 3 per 2. Yang Ipin mau ajak kamu bermain ya, Ipin mau ajak kamu bermain di sini. Kalau soal ini Ipin ubah soal nomor 10, limit X mendekati 0, sin 4X ditambah sin 2X per 3X ya. Ipin mau ajak kalian bermain. Kalau Ipin tulis di sini 3X cos 2X. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah aku harus memakai bentuk perkalian? Ini yang kita mau cek crosskan.
Ya, lo Kipin sudah bilang lo dari awal tidak boleh ada penjualan, betul? Betul. Ya, tetapi soal seperti ini kita bisa sederhanakan lebih gampang. Artinya ini boleh kita ubah menjadi ini per ini. Kita boleh ubah tambah ini per ini karena membilangi penjumlah berarti kita bisa boleh. Ya. Tapi kalau kamu tetap bikin gini, kamu bilang pokoknya intinya aku harus dalam perkalian, itu lebih baik banget. Karena apa? Tidak semua orang smart bisa mikir, oh ini gini, oh ini begini. Maka Kipin punya kesimpulan, usahakan limit trigonometrik jangan ada penjumlahan. Tidak. Ya, bukan dalam arti supaya kamu tidak menang. Jadi supaya kamu langkahnya itu selalu bentuk perkalian. Memang hal seperti ini bisa, tetapi yang jadi pertanyaan, apakah gurumu mau ngasih soal seperti ini? Ya. Jadi bukan artinya tidak bisa dikerjakan. Nah, maka Kipin ngambil secara general itu harus dalam bentuk perkalian. Gitu ya. Nah, maksudnya Kipin gini, ini Kipin bisa tulis sin 4x, limitnya Kipin bisa nulis ya, per 3x cos 2. Ditambah Kipin bisa nulis sin 2x 3x per 2x. Ya, ini Kipin bisa tulis 4/3 cos 0 itu 1, gak usah digubres. Ini Kipin tulis 2/3, berarti 6/3 3/3. Ya, artinya per 2-nya tadi. Tapi Kipin bilang, ya, Kipin emang gitu tak? Daripada you mikir begini, berarti you masih menerka-nerka. Aku tidak suka. Aku sukanya harus dalam bentuk perkalian. Maka Kipin tulis, kalau sin tambah sin, Kipin tulis 2 sin 4x nambah 2, 6x dibagi 2 berarti 3x. Cos ini dikurangi berarti 2x dibagi 2, x per 3x cos 2. Kita lihat. Setelah Kipin lanjut memakai teori main itu Kipin 2 nilai ini dengan ini 3/3 cos 0 1 cos 0 1 bernilai sama kan? Daripada RAM kamu dibuat mikir oh ini bisa langsung atau capek. Jadi lebih baik kamu bisa menganalisa dari awal. Kalau soal kamu sudah pegang, oh ini perkali penjumlahan harus jadi perkalian. Oh ini sudah soal perkalian berarti stay. Itu konsep utama. Itu yang Kipin mengatakan. Makanya limit trigonometri jangan dibilang susah, gampang. Oke, ya. Kipin lanjut ya. Kipin kasih lagi. Kipin kasih soal. Di sini Kipin kasih. Sebentar. Kipin coba cari satu variabel sebentar ya. Sebentar, thank you ya. Yang sudah stay, terima kasih ya. Kipin tunggu ya sebentar ya. Kipin kasih durasi sedikit lagi. Sebenarnya sudah capek sih sebenarnya. Oke. Kipin coba kasih yang variabel yang artinya yang cukup riskan. Kipin kasih cukup riskan ya, supaya Anda bisa kena sasaran. Kipin kasih di sini ada soal. Kipin kasih ada soal seperti ini. Ini cukup lumayan keren. Kipin bilang sebentar ya. Oke, thank you ya. Kipin kasih supaya bisa tahu ya. Kipin kasih. Aku nggak tahu apakah ini soalnya benar atau tidak ya. Kipin dapat ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kepingin tahu limit ini ya, kalau mau tahu mau memperdalami ilmu limit ini ya, ilmu limit ini sebenarnya bisa dipakai untuk orang biasa saham. Kalau memang dia mengerti, nanti setelah belajar mengenai probability ya, di data step-stepnya itu kamu bisa di-discuss dengan teori limit ya. Tetapi itu kembali lagi itu faktor keberuntungan itu masih
harus juga ada ya, bukan dalam arti makanya limit-limit begitu itu kadang dipakai untuk cara buat robot ya, cara buat robot untuk pendekatan daripada nilai value ya, itu biasanya dipakai itu ya. Orang programmer itu bikin seperti itu. Oke, lanjut Kipin kasih soal ini menarik. Tapi nomor 8, Kipin anggap nomor 9 ya. Tidak tahu benar atau tidak. Anggap aja nomor 9, Kipin kasih lim X mendekati 0. Ya, kalau Kipin kasih di sini sin 2X min sin 4X. Terus di sini Kipin kasih 2X kuadrat tangan X. Kamu pasti bilang, gampang. Sin 2X itu dikurangi sin 4X, kita pakai rumus. Yes. Tapi masalahnya di sini bukan sin min sin, tapi di sini. Gitu bilang. Kalau Kipin cuma punya soal sin min sin, itu bisa kita pakai teorema. Artinya sin min sin itu adalah menjadi 2 kosin. Tetapi permasalahan di sini, kalau ada angka, ini yang kita kejar. Caranya bagaimana? Gak bisa Kipin. Ini soalnya penjualan, gak bisa digandeng. Karena tidak bisa digandeng, terus caranya gimana? Endingnya harus dalam bentuk perkalian. Mau gak mau, gimana? Teorema trigonometrimu harus muncul. Ini sudah perkalian yang masalah di atas. Tapi ini kan kita nggak punya rumus Kipin. Kalau sin min sin ada, tapi kalau depan ada angka nggak ada. Memang kita bisa jadi gini, limit X mendekati 0. Di sini 2 sin 2X. Kipin bisa rubah. Kalau Kipin belajar mengenai teorema trigonometri sin 2X, itu adalah 2 sin X cos X. Oke, berarti Kipin bisa ngomong kalau sin 4X berarti Kipin bisa menjadi 2 sin 2X cos 2X per 2X kuadrat. Jadi logiknya limit trigonometri harus perkalian dan Anda harus menguasai daripada identitas daripada trigonometri. Lanjut ya. Jadi Kipin bisa nulis 2 sin 2X. 2 sin 2X lo sama. Berarti Kipin bisa nulis limit X mendekati 0. 2 sin 2X. Buka kurung 1 min cos 2. Tutup kurung per 2X kuadrat. Selesai. Terus langkahnya gimana Kipin? Kipin bisa tahu, oh ini masih ada 1. Kipin bisa ngomong, ini pangkat 3. Pangkat 3 X kuadrat, ini tangan pangkat 3. Kalau pangkat 3 berarti atas itu polinom harus pangkat 3. Loh ini loh pangkat 1, berarti ini tidak boleh stay. Ini tidak boleh stay walaupun ini perkalian. Tidak boleh stay, harus dirubah. Itu tulis limit X mendekati 0, 2 sin 2X buka kurung 1 min cos 2X itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi kesimpulan, kapan kita tahu itu stay, kapan kita tahu tidak stay, itu logiknya. Kamu baca di bawah, itu degree-nya pangkat 3. Kenapa kok pangkat 3? Ini pangkat 2 Kipin. Karena ini pangkat 2, ini pangkat 1. Tangan itu dianggap pangkat 1. Sinus dianggap pangkat 1. Oke, jadi maksudnya artinya dalam perkalian pangkat 3. Ya, loh ini bukan pangkat 3 Kipin. Kok gak boleh dianggap gitu? Seolah-olah dianggap polinomial. Oke, jadi ini X pangkat 2, ini dianggap X, berarti pangkat 3, di sini atas cuma X. Jadi ini harus. Jadi kamu mau belajar itu lebih enak. Oh, aku harus gini ya. Per 2X kuadrat tangan X. Berarti Kipin tulis limit X mendekati 0. Di sini 2 sin 2X ya. 1 min 1 bilang buka kurung jadi 2 sin kuadrat X per 2X kuadrat tangan X. Apa yang kamu lakukan? Kipin ini boleh coret 4 dulu deh. Aman, gak usah main coret-coret 2 kali 2. Main aman-aman aja ya. 2, 2, 4. Santai aja. Sin 2X
Kipin tetap nulis sin X. Sin X. Artinya, supaya degrinya 3. 1, 2, 3. Per. Ya, Kipin tulis 2, ini X. X kuadrat X, ini X, ini tangan X. Kalau kita belajar begini, pasti aman. Kalau tutor kamu ngasih, ini kan aman. 4/2, 2. Ini per ini, 2/1. Sin X per X, 1/1. Sin X per tangan X, 1/1. Berarti bernilai. Susah nggak? Tidak susah. Betul kan? Itu adalah limit trigonometri tidak susah. Jadi logiknya seperti itu. Kipin kasih satu lagi. Ya, Kipin kasih coba ini menarik ini, coba kita lihat ya. Ini atau panjang atau tidak kita lihat. Ya, ini Kipin kasih nomor 10. Di sini ada tulis limit X mendekati 0. Ya, di sini ada 6 tangan X. Ngeri ya tuh. Kok 6 tangan X? Terus di sini ada min sin 2X. Susah amat. Terus di sini ada 2 tangan X. 2 tangan X ya, ditambah 3 sin. Coba Anda pikir. Langkah apa yang kita buat? Ya. Loh, kok aneh nih? Kipin. Tapi Kipin mengatakan di dalam limit trigonometri itu tidak susah. Harus dalam bentuk perkalian. Yes. Harus dalam bentuk perkalian. Tidak boleh dalam penjumlahan. Nah, kalau dalam bentuk perkalian, berarti kalau diketahui penjumlahan, kamu harus jadikan perkalian. Betul. Kalau dijadikan perkalian, soalnya dari penjumlahan pengurangan, itu kalau teoremanya sin X ditambah, sin X dikurang. Nah, kalau ini tangan 6 tangan X, min ini, apakah ada teorema tangan min sin X? Anda yang harus berpikir, Anda yang harus berlogik. Loh, ini sudah di luar konteks, Kipin. Jangan tertipu. Kipin dapat ini, Kipin sudah bisa tahu. Bukan karena Kipin itu player, bukan karena Kipin tutor langsung bisa tahu. Kipin juga kepengen dapat soal dari mereka. Kipin mau utarakan, ini logiknya, ini logiknya. Kalau Kipin soal seperti ini, impossible kalau ini kamu mau gabung. Kipin bisa nulis begini. Kalau Kipin nulis limit X mendekati 0, Kipin tulis di sini 6 tangan X per 2 tangan X ditambah 3 sin 4X. Oke? Terus Kipin tulis lagi di sini min. Sebenarnya tulis limit, gak usah. Kipin tulis sin 2X per 2 tangan X ditambah 3 sin 4X. Kenapa Kipin melakukan seperti itu? Kelihatan tipe soal. Limit trigonometri yang bisa digandeng menjadi perkalian. Kalau dia soalnya sin X ditambah sin Y, cos X ditambah cos Y, cos X min cos Y, sin X min sin Y, sin X plus sin Y. Tapi kalau tangan X plus sin X, jadi Kipin lihat kayak ini langsung tak pecah, ini per ini dikurangi ini per ini. Langkah apa yang dilakukan berikutnya? Udah, Anda coba perhatikan di sini. Udah, ini penjumlahan tetap gak bisa dijumlahkan, percuma. Kan sudah gini, kalau tidak bisa dijumlahkan, kamu coba dengan ramin kamu yang paling dalam. Itu bisa dirubah turun. Nanti Kipin sudah ngasih kalau tipe seperti ini. Coba kamu bayangkan. Ini Kipin tulis limit X mendekati 0. Kipin tulis di sini 6. Boleh ya? Atau di sini Kipin tulis 1 per Kipin tulis 2 tangan X ditambah 3 sin 4X dibagi 6 tangan. Coba yuk perhatikan. Ini dibagi per ini naik ke atas. Betul kan? Ini pun demikian. 1 per 2 tangan X ditambah 3 sin 4X. Betul kan? Per sin 2X. Yuk perhatikan. Soal ini bisa dinaikkan ke atas. Nah, jadi kita pecah. Limit X mendekati 0.
boleh kita tulis satu persatu. 2 tangan X dibagi 6 tangan X. Boleh kita tulis. Ini per ini. Boleh kita tulis 3 sin 4X per 6 tangan X. Kalau nggak ngerti kita bikin pecah. Supaya nalar kamu masuk. Ya, min 1 per. Di sini Kipin tulis 2 tangan X per sin 2X ditambah 3 sin 4X per sin 2X. Kipin, aku nggak ngerti ya, kenapa kok ini bisa dipecah begini. Oke, Kipin kasih. Kalau Kipin punya 2 ditambah 3 per 4, ya, itu boleh kan? Artinya 2 per 4 ditambah 3 per 4. Ya, tapi kalau Kipin punya soal di sini adalah 4 dibagi 2 tambah 3, itu tidak sama dengan 4 per 2 ditambah 4 per 3. Jangan bilang ini kamu bilang, oh aku sudah ngerti. Banyak yang nggak ngerti kok. Anak university zaman sekarang masih ada yang nggak ngerti kok ini. Makanya Kipin bilang, untuk mengajar sesuatu ini konsep, tidak perlu main kompleks, mainlah angka. Supaya kamu bisa nalar apakah betul 2 tambah 3 per 4, boleh nggak tak tulis 2 per 4 tambah 3 per 4? Boleh nggak? Masa dengan pikiran ram yang panjang, masuk kamu nggak bisa? 2 per 4 tambah 3 per 4, oh 5 per 4, oh oke berarti. Tapi kalau ini 4 per 2, apakah boleh 4 per 2 ditambah 4 per 4? Yuk hitung dong, pakai kalkulator 4 per 2 tambah 4 per 3. Impossible, 4 per 2 itu sudah boleh. Betul ya? Jadi kamu bisa tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh. Yang Kipin ngomong seperti ini, ada lagi Kipin bilang, ada juga orang mahasiswa masih tidak bisa menghitung dalam bentuk perkalian. Percaya atau tidak? Kipin kasih 4 per 5X sama dengan 8. Itu dikurang atau ditambah? X sama dengan 8 dikurangi 4 per 5 atau bagaimana? Terus kamu bilang, oh gitu aja nggak bisa. Tapi Kipin pernah datang, Kipin pernah meriksa, ya Kipin pernah meriksa juga. Anak kuliah itu juga ini, bukan soal tipenya seperti ya, tipenya riskan banget. Terus hasil terakhirnya kurang lebih seperti ini, menghitungnya nggak bisa. Kenapa sampai seperti itu berpikiran? Nah, Anda sebelum melakukan seperti ini, Kipin mengajak Anda bermain-main. Kipin selalu memakai konsep. Aku ini ngitungnya gimana ya? Caraku ini dikurang atau ditambah? Kipin kasih. Kipin punya tip. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kalau aku mau nyari 3, dapat dari mana? Ya 6 bagi 2. Betul kan? Ya 6 bagi 2. Berarti secara logika aku bisa ngomong, kalau mau nyari X ini gimana? Ya 8 bagi 2. Maksudnya Kipin untuk mengerjakan soal, ya untuk mengerjakan soal, ya harus tipenya seperti ini, ya. Oke, ya judulnya lupa saya ganti, maaf. Judulnya harusnya limit trigonometri, sorry. Ya tadi cepet-cepetan karena saya ada rapat engineering, jadi saya lupa judulnya. Oke, harusnya memangnya judulnya limit trigonometri sesuai dengan konten hari ini. Maaf ya. Oke, terima kasih ya sudah diinfo, terima kasih. Ya harusnya memang limit trigonometri ya, tadi tergesa-gesa. Oke ya. Oke, jadi mengerjakan sesuatu itu harus kamu pakai compare dengan angka supaya kamu mengambil tindakan lanjut. Itu bisa tahu, oh ini gini loh ya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi aku harus tahu konsep dalam perhitungan. Nah, setelah kamu tahu ini, Kipin ulang kembali. Limit trigonometri harus dalam bentuk perkalian. Supaya jadi dalam bentuk perkalian, kalau aku ada soal penjualan, harus dilupa perkalian. Itu kalau soalnya sin tambah sin dikurangi sin, cos tambah cos min cos. Gitu. Tetapi kalau depannya sin ada angka, itu kamu harus berubah menjadi aplikasi daripada identitas trigonometri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetapi kalau tangan hubungannya dengan sin itu sudah ada,
maka Anda harusnya mengombak. Ya, itu yang sulit. Pengertian itu sulit. Tapi kalau dikatakan sulit, tidak. Biasanya bermain-main seperti ini. Itu gerbang. Ya, setelah Anda lihat limit X mendekati 0. Di sini Kipin tulis 1. Tangan 1, 2/6. Oh, ini tulis 3/6. 4/1. Kipin tulis 4/1. Dikurangi 1/2. Ini 2 tangan X sin 2X 1/2. Oke, ditambah Kipin tulis di sini 3. Oh, 4/2. Susah nggak? Terus Kipin tulis di sini. Sengaja Kipin tidak mau dicoret. Kenapa? Gayanya Kipin supaya aku bisa ngitung lebih gampang. 2/6, 12/6, 2/6, 12/6 berarti 14/6. Gitu loh. Daripada kamu sepertiga terus ini nanti sepertiga tambah 2/3. Yo lek kon iso langsung. Loh ya, kalau tipe kuliah memang harus bisa langsung. Memang harus smart ya. Cuma maksudnya buat apa kamu mikir terlalu dalam? Kamu mikir terlalu susah-susah. Capek RAM kamu. Sudah per 6 sudah. Jadi 12/6 tambah 2/6 14/6. Baru ini Kipin tulis di sini. Memang Kipin bisa tahu 2/1 itu ketemu 1. Kipin tahu. Tapi Kipin tetap menulis 2/2. Ini 12/2. 2/2. 12/2 berarti Kipin tulis 14. Iya, habis itu Kipin naik ke atas. Itu menjadi 6/14. Ini Kipin naik ke atas, berarti jadi 2/14. 6 dikurangi 2, berarti ketemu 4/14. Berarti ketemu 2/7. Mudah ya? Jadi itu logiknya seperti itu ya. Jadi tinggal bisa dilaksanakan langsung. Oke, sin dengan tan bisa. Sin sama tan memang bisa disederhanakan. Jadi artinya sin 4x dengan tangan X langsung ditulis 4/1. Bukan dalam arti kalau kita di sini ada yang mengambil tindakan begini. Oh, tangan X ini dirubah sin X per cos X. Ini dirubah 2 sin X per cos. Boleh, sama. Tapi nanti jawabannya panjang banget. Ya, jadi Kipin berusaha melihat konturnya dulu. Oh, posisinya ini bisa coret. Baru kita nggak perlu salah langkah. Jadi konteks awalnya itu yang perlu kamu tahu. Kipin kasih lagi yang satu yang terakhir. Kipin kasih coba Kipin kasih yang satu terakhir ya, supaya nalar kamu masuk. Oke. Satu lagi kira-kira pakai soal apa ya? Kipin kasih sini. Oke ya. Bentar. Oke ya. Satu lagi ya. Oke, Kipin kasih satu lagi di sini. Ini sebenarnya ada pangkat eksponen, tapi Kipin tidak kasih dulu karena tunggu Kipin ngajari yang eksponensial, baru Kipinnya yang eksponensial, baru Kipin masuk ke level itu ya. Nanti tidak sesuai dengan Kipin. Oke, ya. Kipin kasih di sini. Coba ini ada soal angka. Sulit kan ini ya? Coba Kipin tulis di sini ada. Tidak tahu ya, Kipin coba nomor 10 ya. Limit X mendekati pi/4 ya, pi/4 atau pi/2 ini. Oh, pi/2, sorry, pi/2. Terus di sini ada tan 2x min I per akar 1 min sin X. Langkah apa? Kamu jangan lihat, wih soalnya akar aku susah. Jangan dan dulu. Kuncinya cuma 1. 2 kamu yang punya. Limit 1 harus X mendekati 0. Tuh. Kita cek 0 enggak? Oh enggak 0, berarti itu kita rubah. Santai. Itu pertama. Yang kedua, harus dalam bentuk perkalian. Itu sudah perkalian belum? Itu ada penjumlahan. Harus itu yang kamu pegang. Jangan bukan dapat soal kamu udah bisa nganalisa. Analisa itu dulu. Yuk, santai. Ya, kita lihat. Ini tidak benar. Kita rubah. Ya, kita rubah menjadi X min pi/2.
ini sama dengan. Setelah kita rubah ini M, ya, ya betul harus belajar identitas. Itu nanti ya, identitas itu ada di titik trigonometri, tapi belum sampai level atas. Doakan aja kalau Kipin bisa menulis semuanya, ya. Yang oke ya. Terus Kipin tulis di sini limit M mendekati 0. Langsung aja. Kalau ini sudah X mendekati pi per 2 berarti artinya X min pi per 2 sama dengan M mendekati 0. Setelah itu artinya setiap X diganti. Ya. Setiap X diganti, Kipin tulis pi per 2 ditambah dikurangi. Ya, tujuh per akar 1 min sin setiap X diganti pi per 2. Yuk jangan bingung perkara ada akar, tidak usah bingung. Akar itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu satu harus X mendekati 0, yang kedua harus dalam bentuk perkalian. Itu aja. Yang kamu kejarkan ini dulu. You belum mengejar angka penjumlahan, belum. Nanti dulu. Oh, ini sudah 0. Caranya sudah 0, kita rubah. Ini kita gandengkan dulu supaya kita bisa lihat kelanjut tindakannya. M mendekati 0, tangan kita nulis, buka kurung. 2 kali pi per 2. Pi ditambah 2M min. Kipin sebenarnya bisa langsung tetet hilang jadi 2M. Tapi nanti Anda yang melihat kan bingung nanti ya. Jadi Kipin tulis 1 per 1. 1 min. Kita punya teori. 90 plus pi per 2 itu 90. Trigonometri sin 90 plus. Sin 90 plus itu bisa menjadi cos. Setuju? Setelah itu kamu perhatikan di sini. M min M itu hilang. Kita tulis lagi di sini. Limit M mendekati 0. Di sini jadi tangan. Oh keren loh. Sudah tangan 2M. Aman ini Kipin. Yang jadi gak masalah ini. Oh ada penjumlahan. Berarti penjumlahan ini harus kamu ganti. Pengurangan harus kamu ganti. Diganti apa? Kita nulis akar 1 min. Cos ini bisa diganti 1 min 2 sin kuadrat setengah. Kalau kamu sudah bisa tahu langsung 1 min cos itu jadinya apa, silakan. Ya tidak masalah gitu. Tapi Kipin berharap dipelajari baik-baik. Kalau 1 min in cos M mau jadi berapa boleh. Ya tapi berdasarkan pengalaman Kipin, kebanyakan orang-orang langsung begitu salah. Salah gitu, kecepatan. Ya namanya kecepatan ya, mungkin vitaminnya kurang. Oke lanjut ya, lanjut iklan lewat. Kipin tulis limit M mendekati 0. Di sini Kipin tulis tangan 2M per akar. Nah di sini ya 1 min 1 hilang, min berarti Kipin tulis 2 sin kuadrat setengah. Terus Kipin tulis lagi limit M mendekati 0. Setuju? Limit M mendekati 0. Langsung Kipin tembak tangan 2M. 2X, sorry bukan 2X, 2M ya. 2M per akar 2 pancet. Sin kuadrat keluar jadi sin setengah M. Nah, Anda lihat di sini posisinya sudah sin setengah M. Anda lihat di sini, kita langsung nulis 2 tangan 2M sama dengan ini. Berarti 2 dibagi setengah, di sini ada akar 2. Berarti bernilai berapa? Anda lihat ya bernilai berapa? Di sini ada 2 dibagi setengah, di sini ada akar 2, naik ke atas berarti 4 per akar 2. 4 per akar 2 bernilai berapa? Ya 4 dibagi 2, 2 akar 2 naik berarti 3. Berarti jawabannya adalah 2 akar 2. Kipin kok bisa tahu cara bikin 4 per akar 2 ketemu 2 akar 2? Kipin kasih tipsnya ya. Kipin kasih tips, mungkin masih ada yang nggak ngerti kalau perhitungan. 2 per akar 8 per akar 2. Yuk langsung tembak. 8 bagi 2 4. Ini naik ke atas akar 2. Nggak perlu pakai akar 2 per akar 2.
Kipin kasih lagi. Kalau aku punya di sini adalah 8 akar 3 dibagi akar 2. Kipin tulis 8 bagi 2. Langsung 2 kali 3. Berarti 4 akar. Selesai. Ya, jadi nggak usah terlalu bertele-tele. Nanti VT ini Kipin juga bikin. Ya, itu di dalam rasional itu mungkin gabungan di eksponensial. Ya, oke. Jadi kurang lebih limit trigonometri itu seperti ini. Jadi betul apa yang dikatakan VT, limit trigonometri itu tidak sulit. Ya, oke. Ya, Kipin sudah lihat durasinya cukup lumayan, sudah capek ya. Kipin sudah benar-benar sampai hampir 2 jam sudah sampai. Thank you yang sudah stay, dan saya tidak bisa nyapa satu persatu. Semoga pelatihan daripada limit trigonometri ini sangat bermanfaat. Ya, dukung Kipin terus supaya Kipin bisa menyelesaikan semua VT dari bab materi awal sampai akhir. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, semoga bermanfaat sesuai dengan VT. Kipin selalu mengatakan, bagikan ke teman-teman Anda yang asalnya teman Anda bingung, sekarang bisa bukan karena lagi bingung, tapi karena Anda yang sudah membagikannya. Oke, terima kasih banyak. Ya, Kipin mau buka, Kipin screenshot dulu. Ya, nanti Kipin akan bagikan ini di download. Kipin masukkan di aplikasi lain, boleh ditulis di kybin.sby ya. Oke, thank you. Ya, Kipin mohon pamit. Thank you from Kipin.